Maaf Mbak Siska, sesuai aturan, orang seperti ini tidak boleh dilayani di area transaksi. Bayangkan seorang teller bank muda bernama Siska, berhijab biru cerah, dikenal ramah dan berhati lembut, justru harus menghadapi pemecatan setelah menolong seorang pengemis tua bernama Jaka di dalam bank. Satu keputusan kecil mengubah seluruh hidupnya dalam sekejap. Namun, siapa sebenarnya pengemis lusuh itu? Dan rahasia apa yang akan terungkap setelah kebaikan Siska dihukum? Namun, sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi yang beragama Islam, mari kita menuliskan salawat Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Tinta Waktu. Dukungan kalian sangat membantu kami untuk terus bersemangat membagikan cerita-cerita yang inspiratif. Pagi itu, suasana di dalam bank tampak seperti biasa. Dingin oleh pendingin ruangan, rapi oleh antrean yang teratur, dan sunyi oleh disiplin yang tak tertulis. Di balik meja kaca bertuliskan customer service, Siska duduk dengan punggung tegap. Hijab biru cerah yang ia kenakan tampak kontras dengan seragam abu-abu bank, membuat wajahnya terlihat lebih hangat di antara wajah-wajah tegang para nasabah. Siska sudah bekerja hampir 3 tahun sebagai teller. Ia dikenal ramah, sabar, dan jarang mengeluh. Banyak nasabah lansia yang sengaja mengantre di loketnya karena merasa lebih dipahami. Namun pagi itu, entah mengapa, perasaan Siska terasa berbeda. Ada kegelisahan kecil yang tak bisa ia jelaskan, seolah hari itu akan membawa sesuatu yang tak biasa. Sekitar pukul 10, pintu kaca bank terbuka pelan. Seorang pria tua melangkah masuk dengan ragu. Pakaian yang dikenakannya lusuh, warnanya tak lagi jelas antara coklat dan abu-abu. Sandalnya tipis dan hampir putus. Rambut dan janggutnya memutih, wajahnya keriput dan tubuhnya sedikit membungkuk. Beberapa nasabah langsung menoleh, sebagian mengernyitkan dahi. Petugas keamanan melirik tajam, bersiap menghampiri. Pria tua itu, yang kelak diketahui bernama Jaka, berhenti beberapa langkah dari pintu. Tangannya gemetar, menggenggam topi usang. "Maaf, saya cuma mau tanya," ucapnya lirih, nyaris tenggelam oleh suara mesin antrean. Beberapa orang menghela nafas tidak sabar. Ada yang berbisik, ada pula yang terang-terangan memandang jijik. Siska melihat semua itu dari balik mejanya. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, bank bukan tempat bagi pengemis. Aturan tertulis dan tak tertulis sangat jelas. Namun ada sesuatu di mata pria tua itu. Bukan kelicikan, bukan kepura-puraan, melainkan kebingungan dan kelelahan yang dalam. Sebelum satpam sempat melangkah, Siska berdiri. "Pak, silahkan ke sini," katanya lembut, suaranya cukup terdengar oleh ruangan. Ruangan mendadak sunyi. Satpam menoleh ke arah Siska dengan alis terangkat, seolah bertanya tanpa suara. Namun Siska hanya tersenyum kecil dan memberi isyarat halus agar pria tua itu mendekat. Jaka berjalan perlahan ke meja Siska. Tangannya bergetar saat menyentuh tepi meja kaca. Saya mau ambil uang. Katanya dulu saya pernah punya tabungan di sini." Beberapa nasabah tersenyum sinis. Ada yang menggeleng tidak percaya. Siska tidak ikut tertawa. Ia menatap Jaka dengan serius. "Bapak Jaka, Bapak masih ingat namanya?" tanya Siska sambil membuka sistem komputer. Jaka menyebutkan namanya dengan suara ragu. Jari-jari Siska menari di atas keyboard. Beberapa detik berlalu. Layar menampilkan hasil pencarian. Siska terdiam. Ada data lama. Sangat lama. Rekening yang hampir tidak pernah aktif selama puluhan tahun. Jantung Siska berdegup lebih cepat. "Bapak Jaka, Bapak pernah membuka rekening di sini, benar?" ucapnya hati-hati. Mata Jaka membesar. "Benarkah?" "Alhamdulillah." Suaranya bergetar, bukan karena senang semata, melainkan karena harapan yang hampir padam, kini menyala kembali. Namun kebahagiaan kecil itu tak luput dari perhatian atasan. Dari balik ruang kaca, kepala cabang memperhatikan dengan tatapan dingin. Ia melihat seorang teller berdiri, berbicara lama dengan pria lusuh yang jelas bukan nasabah prioritas. Beberapa karyawan lain mulai berbisik.
Siska tahu tatapan itu. Ia tahu resikonya. Namun entah mengapa langkahnya hari itu terasa lebih berani dari biasanya. Ia membantu Jaka memverifikasi data, menjelaskan dengan sabar, bahkan memberinya segelas air minum yang ia ambil sendiri dari pantry, sesuatu yang sebenarnya melanggar prosedur pelayanan. Di dalam hati ia bergumam, kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi? Ia tidak tahu bahwa pagi itu, satu keputusan kecil, sekedar memilih berempati, akan menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncangkan hidupnya. Ia juga belum tahu bahwa pria tua di hadapannya menyimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Dan Bang yang terlihat tenang itu, perlahan sedang bersiap menjadi saksi dari sebuah kisah tentang kebaikan yang justru akan dibalas dengan hukuman. Ketenangan di dalam Bang tak bertahan lama. Bisik-bisik yang sejak tadi mengendap kini menjelma menjadi tatapan tajam. Seorang nasabah perempuan berbalik ke arah satpam dan berujar dengan nada kesal. "Ini Bang, apa panti sosial? Saya sudah antre lama." Ucapan itu seperti percikan api di atas bensin. Satpam akhirnya melangkah mendekat. "Maaf Mbak Siska," katanya pelan namun tegas. "Sesuai aturan, orang seperti ini tidak boleh dilayani di area transaksi." Kata orang seperti ini terasa menusuk. Siska menelan ludah. Ia menatap Jaka yang kini menunduk, tangannya menggenggam topi lebih erat, seolah ingin mengecil dan menghilang. "Pak Jaka adalah nasabah," jawab Siska tenang meski dadanya berdebar. "Datanya ada, saya hanya menjalankan pelayanan." Satpam ragu. Ia melirik ke arah ruang kepala cabang. Dari balik kaca buram, siluet seorang pria berdasi tampak berdiri, lengannya terlipat di dada. Tak lama, suara pintu terbuka terdengar. Kepala cabang, Pak Arman, melangkah keluar. Wajahnya dingin, rahangnya mengeras. "Siska," panggilnya singkat. "Ke ruang saya, sekarang." Ruangan mendadak senyap, semua mata tertuju pada mereka. Jaka menoleh ke arah Siska dengan wajah cemas. "Saya bikin masalah ya nak?" bisiknya lirih. Siska tersenyum kecil, meski hatinya bergetar. "Tidak Pak, tunggu sebentar." Ia berdiri, merapikan hijabnya, lalu berjalan menuju ruang kepala cabang dengan langkah yang terasa berat. Pintu tertutup di belakangnya, memisahkan dua dunia, satu penuh aturan, satu penuh nurani. "Ini bukan pertama kalinya saya menegur kamu," ujar Pak Arman tanpa basa-basi. "Bank ini punya standar, kita bukan tempat mengurusi pengemis." Siska mengangkat kepala. "Dengan hormat Pak, beliau punya rekening, beliau nasabah." "Nasabah atau tidak, penampilannya mengganggu kenyamanan." Suara Pak Arman meninggi. "Kamu tahu berapa nilai citra bank ini?" Siska terdiam sesaat. Dalam benaknya terlintas wajah ibunya yang selalu berkata, jadi orang baik itu memang tidak selalu mudah. Ia menarik nafas. "Kalau bank hanya melayani yang terlihat pantas, lalu di mana letak keadilan Pak?" ucapnya pelan namun jelas. Kalimat itu membuat Pak Arman tertegun, lalu senyum sinis. "Kamu terlalu idealis, dunia nyata tidak bekerja seperti itu." Percakapan berakhir dengan peringatan keras. Siska kembali ke mejanya dengan perasaan campur aduk. Jaka masih duduk di kursi tunggu, menunduk seolah siap diusir kapan saja. Siska tetap menyelesaikan prosesnya. Beberapa dokumen lama berhasil diverifikasi. Saldo di rekening itu tidak besar, namun cukup untuk membuat Jaka terdiam lama saat melihat angka di layar. "Masih ada," gumamnya, suaranya bergetar. "Saya kira sudah hilang." Air mata menetes di pipinya yang keriput. Siska ikut merasakan sesak di dadanya. Namun momen itu tak berlangsung lama. Di sore hari setelah jam operasional hampir selesai, Siska kembali dipanggil. Kali ini bukan peringatan. "Siska, manajemen memutuskan untuk men-skors kamu sementara. Ada laporan dari nasabah dan catatan pelanggaran prosedur." Dunia Siska seakan runtuh seketika. "Skors?" Suaranya hampir tak keluar. "Kamu boleh pulang hari ini. HR akan menghubungi." Siska keluar dari bank dengan langkah gontai. Di luar, matahari mulai mencondong ke barat. Di bangku depan bank, Jaka masih duduk, seolah menunggu. "Siska," panggilnya pelan saat melihat wajah pucat itu. Siska tersenyum pahit. "Sepertinya saya kena masalah, Pak." Jaka berdiri dengan susah payah. Ia menatap Siska lama, sorot matanya berubah, lebih tajam, lebih dalam. "Kalau begitu,
Mungkin sudah waktunya, ucapnya pelan, penuh makna. Siska tidak mengerti maksudnya. Ia hanya tahu satu hal, kebaikan yang ia lakukan dengan tulus kini mulai menuntut harga yang mahal. Dan badai itu belum mencapai puncaknya. Keesokan paginya, ponsel Siska tak berhenti bergetar. Pesan demi pesan masuk, notifikasi bertumpuk, dan panggilan tak terjawab memenuhi layar. Dengan mata masih sembab akibat semalam tak bisa tidur, Siska akhirnya membuka salah satu pesan dari rekan kerjanya. "Kamu sudah lihat berita?" Jantungnya berdegup lebih kencang. Dengan tangan gemetar, Siska membuka tautan yang dikirimkan. Sebuah unggahan media sosial muncul, lengkap dengan foto buram dirinya sedang berdiri di meja teller berhadapan dengan seorang pengemis tua. Teller bank langgar aturan demi pengemis. Nasabah merasa dirugikan. Kepalanya terasa ringan. Ribuan komentar memenuhi unggahan itu. Sebagian membela, namun jauh lebih banyak yang mencibir. Aturan ya aturan, jangan bawa perasaan ke tempat kerja. Kalau mau jadi malaikat, jangan kerja di bank. Pantas dipecat. Setiap kalimat seperti palu yang memukul dadanya. Siska mematikan layar, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tak pernah menyangka satu tindakan kecil bisa menyeretnya ke pengadilan opini publik. Siang itu, ia dipanggil ke kantor untuk menghadiri pertemuan dengan HR dan manajemen. Ruangan rapat terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Di hadapannya duduk Pak Arman dan 2 orang perwakilan kantor pusat. "Kami menghargai empati Anda," kata salah satu HR dengan nada formal. "Tapi Anda melanggar standar operasional dan mencederai citra institusi." Siska menggenggam tangannya sendiri. "Saya hanya melayani nasabah." "Nasabah atau tidak, cara Anda tidak profesional," potong Pak Arman. "Keputusan manajemen sudah final." Siska menunduk. Kata final terasa seperti vonis. "Siska," lanjut HR itu, "kami harus mengakhiri kontrak kerja Anda per hari ini." Ruangan seakan berputar, nafasnya tertahan di tenggorokan. "Saya dipecat?" tanyanya lirih. Tak ada jawaban yang perlu diucapkan. Diam mereka sudah cukup. Siska keluar dari gedung bank dengan kotak kecil berisi barang-barangnya. Langgahnya terasa kosong. Orang-orang lalu lalang, tak satu pun peduli bahwa hidup seseorang baru saja runtuh. Di halte depan bank, seseorang berdiri menunggunya. Jaka. Penampilannya masih lusuh, namun sorot matanya kini berbeda, lebih tegak, lebih tenang. "Saya dengar," ucapnya pelan. Siska menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya kehilangan pekerjaan karena saya menolong Bapak." Jaka terdiam lama. Angin sore mengibaskan ujung hijab Siska. "Maafkan saya," katanya akhirnya. "Saya tidak berniat menyeret kamu sejauh ini." Siska menggeleng. "Saya tidak menyesal menolong. Saya hanya takut, tak tahu harus bagaimana sekarang." Jaka menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, ia menegakkan tubuhnya sepenuhnya. "Siska," katanya pelan namun tegas, "apa yang akan saya lakukan ini mungkin akan mengejutkanmu." Ia merogoh saku jaket lusuhnya dan mengeluarkan sebuah dompet kulit tua, namun terawat. Di dalamnya ia mengeluarkan kartu identitas yang tak disangka. Siska menatapnya. Matanya membesar. "Pak Jaka, ini?" Jaka menyerim samar. "Dulu bank ini berdiri karena dana dan tanda tangan saya." Dunia seakan berhenti. Siska menatap wajah tua di depannya, mencoba mencocokkan kenyataan dengan apa yang baru saja ia dengar. Pengemis lusuh itu bukan orang sembarangan. "Saya tidak pernah berhenti menjadi pemilik saham. Saya hanya berhenti menjadi terlihat." Air mata Siska jatuh tanpa ia sadari. Selama ini dunia menilai dari pakaian, dari posisi, dari penampilan. Dan hari itu, dunia telah menghukum orang yang salah. Namun cerita mereka belum berakhir. Siska masih berdiri terpaku di halte itu, menatap kartu identitas di tangan Jaka seolah benda itu bukan nyata. Nama yang tertera di sana bukan nama sembarangan. Itu adalah nama yang pernah ia dengar dalam sejarah singkat bank tempat ia bekerja.
Nama salah satu pendiri awal, pemegang saham lama yang kabarnya menghilang puluhan tahun lalu. "Kenapa Bapak hidup seperti itu?" Suara Siska berdetar. Jaka tersenyum tipis. "Karena saya ingin tahu satu hal," jawabnya jujur. "Apakah dunia masih menyisakan ruang bagi orang yang dipandang tidak berharga?" Jawaban itu membuat dada Siska sesak. Ia teringat tatapan jijik, bisikan, dan vonis yang dijatuhkan padanya tanpa pengadilan. Semua itu terjadi hanya karena ia memilih melihat manusia, bukan penampilan. Keesokan harinya, sebuah rapat darurat digelar di kantor pusat bank. Tak ada pengumuman publik, tak ada undangan terbuka. Namun suasana di dalam ruang rapat itu jauh lebih tegang dari sebelumnya. Pak Arman duduk gelisah. Di hadapannya, Jaka, kini mengenakan pakaian sederhana namun bersih, duduk dengan punggung tegap. Tidak ada lagi kesan pengemis. Yang ada hanyalah wibawa seseorang yang telah lama melihat dunia jatuh dan bangkit berkali-kali. "Saya ingin klarifikasi," ucap Jaka pelan, namun suaranya memenuhi ruangan. "Tentang seorang teller bernama Siska." Beberapa direktur saling pandang. Pak Arman menelan ludah. "Siska dipecat karena melanggar prosedur," jawabnya cepat. Jaka mengangguk perlahan. "Prosedur yang melarang empati." Ruangan hening. "Saya datang ke bank itu sebagai ujian, bukan untuk sistem, tapi untuk manusia di dalamnya." Tatapan Jaka kini mengarah lurus pada Pak Arman. "Dan yang lulus, justru orang yang kalian buang." Tak ada teriakan, tak ada ancaman. Namun setiap kata Jaka jatuh seperti palu yang memukul nurani. Keputusan diumumkan sore itu juga. Pemecatan Siska dibatalkan. Tidak hanya itu, manajemen menyampaikan permintaan maaf resmi dan menawarkan posisi baru yang lebih tinggi, dengan peran langsung dalam pengembangan pelayanan humanis bagi nasabah kecil dan lansia. Namun saat telepon itu berdering, Siska tidak langsung menjawab. Ia duduk di kamar kecilnya, menatap langit senja dari jendela. Hari-hari terakhir telah mengajarkannya sesuatu yang lebih mahal dari jabatan. Ketika akhirnya ia bertemu kembali dengan Jaka, ia tersenyum lembut. "Saya berterima kasih, Pak," katanya tulus. "Tapi saya ingin menolak tawaran itu." Jaka terdiam. "Kenapa?" "Karena saya belajar," jawab Siska pelan, "bahwa kebaikan tidak selalu harus berada di balik meja kaca." Ia memilih jalan lain, mendirikan layanan keuangan kecil untuk orang-orang yang selama ini tak pernah dianggap cukup pantas. Dengan dukungan Jaka, ia memulai semuanya dari nol. Beberapa bulan kemudian, nama Siska dikenal bukan karena kontroversi, melainkan karena dampak. Dan Jaka, ia kembali menghilang dari sorotan, namun meninggalkan satu warisan yang nyata. Keyakinan bahwa kebaikan yang tulus, meski dihukum oleh dunia, tak pernah benar-benar sia-sia. Karena pada akhirnya, yang dinilai bukan siapa kita di mata manusia, melainkan apa yang kita lakukan saat nurani memanggil.